kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu sekalian. Dalam rangka apa? Karena sudah sempurna, sudah dikatakan manusia. Kalau masih roh itu belum dikatakan manusia. Ataupun cuma jasad saja tidak dikatakan manusia, bahkan tadi dikatakan mayat. Tapi bertemunya roh dengan jasad itulah manusia. Kemudian dihidupkan di alam yang ketiga, kita semuanya Pak. Sekarang kita berada di fase yang ketiga, di fase yang tengah-tengah, di mana Allah memberikan kesempatan kita hidup di fase yang ketiga. Itu tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Tahu, Allah semuanya serba maha. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini dengan fasilitas yang komplit, fasilitas yang sempurna untuk meraih kebahagiaan minat dunia hatta akhirah. Ini fasilitas hidup kita, jasad kita, masya Allah luar biasa, komplit, sempurna. Ini adalah ciptaan Allah, pemberian Allah dalam rangka apa? Untuk meraih kebahagiaan minat dunia hatta akhirah. Tapi yang harus kita ingat sekali lagi, Quran menyatakan kita diberikan kesempatan hidup di dunia adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian. Kita sekarang diuji dengan jasa kita diuji. Apakah diberikan kesempurnaan fisik yang semacam ini, kesempurnaan anggota tubuh semacam ini, apakah kita akan menjadi orang yang soleh ataupun sebaliknya? Itu ujian kita dengan fisik kita. Sampai Rasul menyatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Di hadapan Allah dia akan diminta pertanggungjawabannya. Salah satunya adalah an jasadihi fima aqlahu, dari fisik kita, dari anggota tubuh kita, dari badan kita, fima aqlahu, ini badan kita, ini kita gunakan untuk apa? Semua makhluk Allah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya dijamin. Kita semuanya yang berjalan di muka bumi ini semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah ciptakan kita sempurna, disempurnakan lagi dengan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian itu pun juga berfungsi sebagai ujian untuk kita. Ini kita yang oleh Allah mungkin ada sebutan begini, punya jabatan begini, punya sebutan begini. Sekali lagi, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dilihat oleh Allah. Apakah pemberian Allah, apakah kenikmatan Allah itu akan menyebabkan dia menjadi orang yang soleh, menjadi hamba Allah yang benar-benar, atau justru sebaliknya akan semakin jauh dan semakin melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la
haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarramin, segenap para ulama, terlebih Bapak pimpinan Majelis Syura Kabupaten Batanghari, berikut segenap kepengurusan, segenap guru-guru kita, Bapak Haji Bustami, Bapak Haji Mulasiduan, Bapak Dasi, berikut segenap bapak-bapak haji yang berkesempatan hadir di majelis ini, senantiasa kita muliakan. Takmir Masjid Istiqomah, Bapak Imam, keseluruhannya yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis duha sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita dapat hadir di majelis ini, bersilaturahim di majelis ini, mengistiqomahkan kegiatan majelis duha. Harapan kita sekali lagi, semoga kita semuanya digolongkan orang-orang yang dijaga oleh Allah SWT, menjaga keistiqomahan kita semuanya di dalam kebaikan-kebaikan. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentunya mari kita bersama-sama terus menjaga daripada persaudaraan kita, menjaga komunikasi kita, menjaga persahabatan kita dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang ahli ibadah, dengan orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalam hal ini kita yakin di antara kita anggota majelis Tuhan, guru-guru majelis Tuhan, ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang kedudukannya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jaga dalam hal kita bersama-sama mereka, dalam hal kita mendengarkan mereka. Sekali lagi kita ingat apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu. Imam Syafi'i pernah berkata, uhibbus sholihin wa lastu minhum, lali an anala syafa'atan minhum. Imam Syafi'i pernah berkata, uhibbus sholihin, saya sangat mencintai orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah, orang ahli amal-amal baik, amal kebaikan. Walastu minhum, ini yang berkata Imam Syafi'i, walastu minhum, dan dia merasa bukan orang soleh. Dengan harapan apa? La'ali an ana syafa'atan minhum, dengan harapan saya akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari mereka kelak di kemudian hari, di mana yang namanya syafaat sangatlah dibutuhkan, sangatlah dibutuhkan. Oleh karena itu, kita sesama kita, bersaudara sesama kita, siapa tahu di antara kita itu salah satu dari kita yang akan menjadi penolong nanti di akhirat, yang akan menjadi penyebab kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita bersama-sama bergabung di majelis yang mulia, di kegiatan yang sangat istiqomah ini. Sekali lagi, semoga ini termasuk kegiatan suatu majelis yang akan senantiasa memberikan kemanfaatan minat dunia hatal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di majelis ini kita ingat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam
surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan yang menciptakan hidup. Maksud dan tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu sekalian, sebagai ujian bagi kita semuanya. Ayyukum ahsanu amala, dari di antara kita semuanya mana amalnya yang lebih baik. Masyarul hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, sebelum kita nanti mengkaji daripada ayat yang kita sampaikan tadi, kita sebagai hamba Allah yang mulia, umat manusia ini dalam hidup dan kehidupannya mengalami beberapa fase terjadi, mengalami beberapa fase yang harus kita lalui satu persatu dari awal sampai akhir nanti. Kita sekarang masih di fase yang ketiga. Dari awal kita tahu Allah pertama kali adalah menciptakan ruh, jamaknya Allah. Belum ada jasad, masih ada ruh, sehingga dikatakan alamnya alam arwah. Waktu itu oleh Allah semua ruh diminta ikrar. Allah berfirman di dalam Al-Quran untuk mengetahui akan ekor semua ruh yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah saya sebagai Tuhan kamu sekalian? Semua ruh menjawab, termasuk ruh kita, walaupun kita sudah lupa. Semua ruh menjawab, qalu betul ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Itu jawaban kita oleh ruh diucapkan ketika diambil ekornya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum digabungkan dengan jasad. Sehingga kita semuanya ini sekali lagi sebelum digabungkan dengan jasad dengan sebutan manusia itu sudah berikrar di sisi Allah SWT, di hadapan Allah SWT. Ketika di zaman roh tadi, arwah sudah menyatakan qalu iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah sesembahan kami, Engkaulah tempat kami memohon, tempat kami meminta, tempat kami berdoa. Itu sudah kita ikrarkan ketika di fase yang pertama, yaitu di zaman ruh ataupun arwah. Kemudian kita menuju fase yang kedua, di mana Allah akan menyempurnakan ciptaannya, kemudian nanti disebut dengan manusia, di mana yaitu di alam rahim, arham. Di situ Allah akan menciptakan tempatnya ruh. Kalau bahasa saya, wadahnya ruh. Apa itu? Jasad kita. Jadi jasad ini adalah wadahnya ataupun tempatnya ruh. Allah akan mempersatukan ruh dengan jasad nanti, yaitu di alam rahim. Setelah berproses, ya Pak, setelah berproses ini kan kalau diceritakan panjang, sehingga mengapa di mana-mana terjadi pernikahan dan sebagainya itu sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa dalam rangka Allah akan mempersatukan ruh dengan jasad. Kapan waktunya Allah mempersatukan ruh dengan jasad? Ketika jasad yang diciptakan oleh Allah itu sudah berumur 4 bulan
alias 120 hari. Itu oleh Allah nanti jasad yang sudah berumur 4 bulan ditiupkan oleh Allah SWT perantara malaikat. Sehingga ketika sudah berumur 4 bulan itu ibu-ibu sudah paham sekali, katanya sudah mulai ada detak, mulai ada dikit-dikit gerakan dan sebagainya, karena memang sudah itu. Menyikapi itu semuanya, itu Allah mempersatukan roh dengan jasad, juga Allah akan menentukan segala sesuatunya yang akan terjadi kelak di kemudian hari setelah orang itu, anak itu lahir ke dunia. Akan ditentukan di sana. Apanya itu? Masalah hal kehidupan. Nanti akan hidup di dunia akan berapa lama? Nanti hidup di dunia rizkinya bagaimana? Nanti hidup di dunia jodohnya siapa? Nanti hidup di dunia semuanya diatur oleh Allah SWT, ditulis oleh Allah SWT ketika dipersatukan antara roh dengan jasad. Oleh karena itu, menyikapi hadis Rasulullah yang demikian tadi, yang menyatakan bahwa Allah akan meniupkan roh dengan jasad, kemudian disertakan ketentuan-ketentuan nanti setelah lahir, maka di lingkungan kita ada yang namanya selamatan manfaati. Ada Pak? Di sini ada. Ya, sebagian ada, sebagian tidak. Itu adalah hasil istihad para ulama zaman dahulu. Intinya apa? Bermohon Pak. Intinya apa? Berdoa kepada Allah. Semoga apa sesuatu yang akan ditulis baik semuanya. Diberikan rizki yang baik. Diberikan umur yang barokah. Diberikan kehidupan yang barokah. Hidupnya barokah, nantinya matinya husnul. Itu semuanya akan ditulis. Oleh karena itu, kemudian mengumpulkan lingkungan, tetangga-tetangga dekat, mengumpulkan saudaranya, dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai, bermohon di situ, berdoa di situ, sebelumnya membaca sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Yang dibaca biasanya pertama ada surat Yusuf. Siapa tahu kok anaknya laki-laki, harapannya mempunyai sifat seperti sifatnya Nabi Yusuf, orangnya taat puji, orangnya sabar, orang yang mulia, orang yang aman. Dibacakan surat Al-Maryam, tafakuran kalau bahasa agama, harapannya siapa tahu anaknya perempuan, mencontoh Siti Maryam, seorang yang soleh. Setelah dibacakan sebagian ayat-ayat Al-Quran, kemudian Pak Imannya disuruh bermohon, berdoa kepada Allah, semoga semuanya diberikan keselamatan, yang dikandung selamat, yang mengandung selamat. Nanti sekali lagi, tulisan-tulisan yang ditentukan oleh Allah adalah tulisan yang baik semuanya. Itu di alam rahim. Sampai kapan? Ya sampai lahir nanti. Biasanya di alam rahim itu kan 9 bulan 10 hari. Paling cepat itu 6 bulan. Ini Pak. Jadi di dalam kandungan itu paling cepat 6 bulan. Dari kapan? Dari perkawinan sampai kira-kira kedua pengantin baru itu bergaul sampai jadi itu kira-kira berapa hari? Sampai 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan lahir, air. Tapi menurut saya kalau dari nganten masih 4 bulan sudah lahir, itu ada DP-nya. Ada DP-nya. Minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Umumnya 9 bulan 10 hari, maksimal 4 tahun.
Siapa? Imam Syafi'i. Cuma sekarang sudah agak repot. Nanti kalau sudah 9 bulan itu sudah dioyak-oyak oleh bidan, sudah dipunggal, panggil, disuruh cak-cak dan sebagainya. Nanti kalau sudah 9 bulan 10 hari, saya pun mengalami bagus itu 9 bulan 10 hari diperiksa dokter, dia itu orang-orang yang saya sendiri nggak bisa ngocok, saking sulitnya tulisan nggak bisa ngocok. Tolong bapak ini besok bawa ke rumah sakit ya. Istrinya sama orang-orangnya bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit sudah nggak boleh pulang. Itulah zaman sekarang semacam itu. Intinya sekali lagi, di alam arwah itu adalah, di alam rahim itu 9 bulan secara umum 10 hari. Kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kamu sekalian dari perut ibumu sekalian. Dalam rangka apa? Karena sudah sempurna, sudah dikatakan manusia. Kalau masih roh itu belum dikatakan manusia, ataupun cuma jasad saja tidak dikatakan manusia, bahkan tadi dikatakan mayat. Tapi bertemunya roh dengan jasad itulah manusia. Kemudian dihidupkan di alam yang ketiga, kita semuanya Pak. Sekarang kita berada di fase yang ketiga, di fase yang tengah-tengah, di mana Allah memberikan kesempatan kita hidup di fase yang ketiga. Itu tadi, liyabluwakum ayyukum ahsanu. Allah maha bijaksana, Allah maha tahu, Allah semuanya serba maha. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini dengan fasilitas yang komplit, fasilitas yang sempurna untuk meraih kebahagiaan minat dunia hatta akhirah. Ini fasilitas hidup kita, jasad kita, masya Allah luar biasa, komplit, sempurna. Ini adalah ciptaan Allah, pemberian Allah dalam rangka apa? Untuk meraih kebahagiaan minat dunia hatta akhirah. Tapi yang harus kita ingat sekali lagi, Quran menyatakan kita diberikan kesempatan hidup di dunia adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian. Kita sekarang diuji dengan jasa kita diuji. Apakah diberikan kesempurnaan fisik yang semacam ini, kesempurnaan anggota tubuh semacam ini, apakah kita akan menjadi orang yang soleh ataupun sebaliknya? Itu ujian kita dengan fisik itu. Sampai Rasul menyatakan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Di hadapan Allah dia akan diminta pertanggungjawabannya. Salah satunya adalah an jasadihi fima ablahu, dari fisik kita, dari anggota tubuh kita, dari badan kita, fima ablahu, ini badan kita, ini kita gunakan untuk apa? Masya Allah, yang lanang-lanang, yang laki-laki oleh Allah diberikan fisik yang semacam ini. Sementara kita itu sudah oleh Allah kan setelah diberikan fisik yang sempurna, kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini garis kehidupan kita Pak, illa liya'budun. Siapapun kita, apapun sebutan kita, apapun predikat kita, tidak boleh lewat daripada batas-batas illa liya'budun. Kita adalah hamba Allah. Segagah apapun kita, seganteng apapun kita, yang perempuan secantik apapun kita, adalah hamba Allah. Yang namanya hamba Allah
ini harus punya sifat taat, tunduk, dan tawadu. Itu sifat hamba. Siapapun kita, segagah apapun kita, secantik apapun kita, tidak boleh melawan sifat taat, tunduk, dan tawadu. Masya Allah, Allah menciptakan kita yang demikian. Dan ini sekali lagi tidak selamanya semacam itu, tidak akan selamanya semacam ini, karena waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Siapapun yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, panjang umurnya, sedikit demi sedikit nunakishu fil khalqi, secara fisik akan dikurangi oleh Allah, sekaligus fungsinya pun akan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak benar ada orang diajak amal soleh, diajak amal baik ketika masih muda, masih gagah. Ayo Pak ke masjid, ayo Pak ngaji, ayo Pak mendatangi majelis taklim. Nanti kalau sudah tua, ini sangatlah keliru. Justru mumpung masih muda, masih kuat, ketika kita berdiri sholat masih tegak, rukuk masih bagus, sujud masih bagus, gunakanlah untuk beribadah kepada Allah. Ini fisik adalah ujian dari Allah. Kita diberikan kegagahan semacam ini, dipantau oleh Allah. Ini gagahnya untuk apa? Yang cantik untuk apa itu kecantikannya? Anggota tubuh untuk apa? Itu dipantau oleh Allah sebagai liyak luwahku. Diberikan kegagahan, kecantikan, apakah semakin ingat kepada Allah atau justru sebaliknya? Ini dari fisik kita. Kelengkapan yang lain adalah nikmat Allah. Allah itu Masya Allah dan yang sangat bertanggung jawab. Semua makhluk Allah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semuanya dijamin. Kita semuanya yang berjalan di muka bumi ini semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah ciptakan kita sempurna, disempurnakan lagi dengan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian itu pun juga berfungsi sebagai ujian untuk kita. Ini kita yang oleh Allah mungkin ada sebutan begini, punya jabatan begini, punya sebutan begini. Sekali lagi, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dilihat oleh Allah. Apakah pemberian Allah, apakah kenikmatan Allah itu akan menyebabkan dia menjadi orang yang soleh, menjadi hamba Allah yang benar-benar, atau justru sebaliknya akan semakin jauh dan semakin melupakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Karena sekali lagi hidup sekarang ini, kondisi entah bagaimanapun, itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan kalau diuji dengan kesusahan, diuji dengan kekurangan, itu banyak yang lulus gitu. Tapi kalau diuji dengan kemewahan, dengan tercapainya cita-cita, itu banyak yang tidak lulus. Semakin lupa diri, semakin lupa Tuhan, semakin lupa dengan kewajiban. Masya Allah. Ini jadi visi kita sekali lagi, pemberian oleh Allah kepada kita itu fungsinya sebagai ujian untuk kita semua. Oleh karena itu, sebelum ada penyesalan, mari kita bersama-sama hal yang disesalkan ketika seseorang telah tiada, itu di Al-Quran ada. Itu tidak jalur itu
Di situ ada lau akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqo wa kun minas sholihin. Yang disesalkan oleh orang-orang yang telah tiada, oleh orang-orang yang telah meninggal, itu satu pertama adalah masalah sedekah. Fa asaddaqo, ya Allah, kalau bisa itu minta kematiannya diundur sedikit. Cuma apa? Pingin sedekah, pingin berinfak, pingin berjariah. Itu keinginan yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang telah tiada. Masya Allah, kita sebagai orang tua tentu memperjuangkan anak-anak kita biar mereka menjadi orang-orang yang sukses berhasil. Pendidikan kita pilihkan katanya yang favorit, yang ini itu dan sebagainya, dengan berbagi apa istilahnya, masalah kenapa biaya semuanya dipenuhi. Yang penting anak ini tujuannya tercapai dengan biaya besar, dengan biaya banyak, dengan maksud agar anaknya pendidikannya kecukupan, suatu saat nanti akan menjadi orang yang berhasil. Itu bagus untuk membiayai anak, bagus untuk membangun rumah, bagus untuk sarana dan prasarana, bagus, monggo silakan. Tapi jangan lupakan bekal dirinya sendiri. Jangan lupakan bekal dirinya sendiri. Jangan sampai itu penyesalan nanti. Fa'asaddaqo, setelah tiada, setelah meninggal baru sadar. Mengapa yang saya perbaiki cuma rumah? Mengapa yang saya bangun hebat cuma rumah? Mengapa yang saya beli cuma mobil yang mewah? Sementara dirinya sendiri dilupakan karena tidak pernah berinfak, tidak pernah bersedekah. Masya Allah. Fa'asaddaqo, sedekah. Kalau ini benar-benar kita sadari, insya Allah Islam itu mulia. Membangun masjid nggak perlu pasang seser di tengah jalan. Saya itu bukan berarti sengit, bukan, cuma rasanya masya Allah. Nah itu termasuk di desa saya, Pak. Tapi saya pun, ya kalau bahasanya aruh-aruh sudah saya tegur, tapi ya mau lagi. Kalau ini benar-benar sudah tertanam kesadaran kita, fa'asaddaqo, tidak perlu pasang seser di tengah jalan untuk bangun tempat ibadah. Itu tabungan kita. Kita lihat sekarang sudah berapa kira-kira tabungan kita di situ kita untuk dipanen di sana, untuk membangun rumah sekian ratus juta, untuk membeli mobil sekian ratus juta, untuk ini itu sekian ratus juta, bahkan untuk wisata sampai luar negeri itu sekian puluh juta. Ketika ada kotak masjid yang berjalan, yang memerlukan uluran tangan kita, mengapa kita tidak sesemangat ketika membeli masjid, tidak sesemangat ketika kita mau berjalan-jalan, bahkan kita pilih-pilih kalau bisa dari yang berwarna merah. Ini adalah untuk kita sekali lagi. Fa'asaddaqo, ini jangan sampai terlambat. Wa kun minas sholihin. Ini sehingga mereka sudah sangat paham, orang-orang yang meninggal tadi, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, idza matabnu adam. Ini hadis sangat terkenal, semuanya kita hafal. In qata'an amalu illa bi, cuma 3 hal yang masih ada pahalanya, Pak. Yang masih mengalir pahalanya cuma 3, lainnya sudah tidak ada semuanya. Sholat, namanya orang meninggal sudah nggak kewajiban sholat. Haji nggak kewajiban haji. Satu cuma sedekah. Kita bersedekah, lebih-lebih sedekah jariah untuk majelis-majelis pengajian. Masya Allah. Contohnya Bapak Ibu sekalian nyumbang untuk majelis pengajian, untuk bangun madrasah, untuk bangun pesantren, di situ digunakan anak didik kita untuk mengaji kegiatan Islam.
Masya Allah, inilah yang dikatakan jariyah, yang orang-orang yang telah meninggal sudah dapat melihat, merasakan secara langsung bagaimana pahala sodakotin jariyah ini. Jadi sekarang kita masih di fase yang ketiga, ini kita diuji, harus lulus ujian. Kita upayakan lulus ujian, yang jadi rakyat lulus ujian, pejabatnya lulus ujian, yang santrinya lulus ujian, kiainya juga lulus ujian, karena semuanya diberikan nikmat oleh Allah. Tapi sekali lagi, nikmat Allah jangan sampai menyebabkan jauh dari Allah, tapi justru kita upayakan semakin dekat kepada Allah. Kemudian kita akan masuk yang fase yang keempat, namanya alam barzakh. Baik, alam barzakh itu apa? Alam penantian antara dunia dan akhirat. Ini alam barzakh. Dimanapun seseorang meninggal, itu rohnya berkumpul di alam barzakh. Yang meninggal di darat, yang meninggal di laut, sama. Alam barzakh itu masa menanti sampai kapan? Sampai datangnya yaumul qiyamah. Sampai datangnya yaumul qiyamah. Dikatakan al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhir. Jadi kuburan itu adalah awal daripada tempat di akhirat. Sehingga alam barzakh itu sudah termasuk alam akhirat, tapi masih permulaan. Di sana ada yang namanya nikmat kubur, ada yang namanya siksa kubur. Di sana sudah ada. Sehingga di lingkungan kita ada yang namanya talqin, di sini ada ditalqin. Karena apa? Di sana akan diuji oleh Allah dengan datangnya, tadi sudah dinyatakan malaikat Munkar Nakir dengan pertanyaan yang sama. Dan pertanyaan itu tidak bisa dihafalkan mulai sekarang. Kalau bisa dihafal enak. Nah, itu yang akan menentukan bisa atau tidaknya masalah jabat adalah amal perbuatan seseorang. Walaupun sekarang perbuatannya terjaga, akhlaknya terjaga, insya Allah dapat membaca. Tapi kalau tidak, bahwa jadi ini ada kisah. Sahabat Umar itu kan orang sangat tegas, siapapun kalau salah. Jadi sahabat Ali itu penasaran. Kalau bahasa kita, Umar itu nggunyuk galai kaya ngono. Jajal nanti kalau berhadapan karo malaikat kaya ngono saja. Itu benar. Ketika sahabat Umar meninggal, Ali bermohon kepada Allah agar diperlihatkan apa yang terjadi ketika Sayyidina Umar didatangi malaikat. Sahabat Ali kan waliullah, orang dekat dengan Allah, muka sapa, dapat melihat secara langsung. Ini hebatnya Sayyidina Umar. Ketika malaikat datang, sebelum ditanya, justru ditanya dulu Sayyidina Umar. Jadi malaikatnya yang ditanya dulu, malaikat mundur Pak. Nah ini boleh dicoba. Ditanya kamu siapa? Malaikat takut sama Sayyidina Umar. Karena kata Rasulullah, satu-satunya orang yang ditakuti oleh setan cuma Sayyidina Umar. Setan takut Pak Sayyidina, nggak berani papasan. Malaikat pun mundur dengan Sayyidina Umar. Saking adilnya itu Sayyidina. Itu. Dari kalangan ulama ada ulama ahli nahwu, ahli alat, namanya Imam Sibawi. Imam Sibawi itu juga lucu Pak. Dia ahli nahwu, ahli ilmu alat. Ketika malaikat datang, itu kan man robika dong. Itu mannya itu yang disoal. Wahai malaikat, itu man satunya atau man apa? Malaikat nggak pernah belajar kamu, mundur itu Pak. Itu boleh dicoba. Itu orang-orang tertentu yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada yang namanya karomah, itu ada diberikan orang-orang tertentu oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini sudah jam 7:04, ini sudah sampai waktunya. Yang terakhir adalah alam penentuan, alam bakok. Istilah kita bertempat tinggal nanti di mana? Di surga ataupun di neraka. Itulah yang terakhir. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Tadi saya sampaikan dengan adanya syafaat, karena itu sangat perlu sekali antara kita sekali lagi bisa saling tolong menolong atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sekilas perjalanan manusia. Kita semuanya yang harus kita ingat sekarang sekali lagi, kita sekarang masih diuji oleh Allah. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita nikmati, apapun pemberian Allah, itu adalah fungsinya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai justru menyebabkan kita lupa kepada Allah, tapi harapan kita menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah SWT. Jadi sekian saja yang kita sampaikan dari awal akhir, banyak kekurangannya. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak-bapak saudara-saudara, kita pada malam ini